Ya, halo, selamat pagi kan mahasiswaku sekalian. Saya lanjutkan ya. Tadi kan sudah masalah nyata dari turunan fungsi implisit ya. Sekarang saya lanjutkan ke masalah nyata dari laju yang berkaitan ya. Nah, mari kita lihat papan tulis ini. Laju yang berkaitan. Nah, apa itu laju yang berkaitan? Yaitu kita manfaatkan turunan implisit tapi berkaitan dengan waktu ya, atau dalam waktu T. Jadi misalnya saya punya fungsi implisitnya adalah fx, y ini adalah fungsi implisit ya. Nah, sekarang yang ini apa? Turunan fungsi implisitnya ya, turunan fungsi implisit. Gitu ya. Nah, jadi apa kayak tadi? Kalau tadi kan kalau saya punya hanya x, y yang bukan laju yang berkaitan, ketika diturunkan x-nya biasa muncul y aksen ya. Tapi karena ini semua diturunkan terhadap waktu atau T, maka di sini ketika saya punya turunannya untuk X muncul dx dt, ketika saya muncul Y muncul juga dy per dt ya. Nah, ini contoh ya. Contoh saya punya 5xy min 3x kuadrat y sama dengan 0. Nah, sudah tahu kan ya turunannya apa tadi? Turunan fungsi implisit. Kalau sekarang turunan laju yang berkaitannya apa? Ini ya, sama seperti tadi. Ini U, ini V. Ini U, ini V ya, U aksen V. U aksen turunannya apa? 5x turunannya 5. X-nya muncul dx per dt ya. Y-nya tetap. Ini U aksen V. Nah, yang berikutnya adalah apa? U V aksen. U-nya adalah apa? Oh, maaf, yang ini ya, yang saya terus lanjutkan ini. U aksen V sudah selesai. Sekarang U V aksen. U-nya tetap 5x. V aksennya adalah turunan Y1 tapi muncul dy per dt ya. Jadi setiap X diturunkan muncul dx dt, Y diturunkan muncul dy dt ya. Sekarang yang ini ya, ini suku yang berikutnya, minus ini minus, turunan 3x kuadrat, U aksen V, maka 6x muncul dx per dt, V-nya tetap Y. Sedangkan yang ini plus U aksen, U V aksen, maka U-nya tetap 3x kuadrat, turunan Y adalah 1, muncul dy per dt. Jadi setiap X diturunkan muncul dx dt, setiap Y diturunkan muncul dy dt. Nah, sekarang kumpulkan yang mengandung dx dt, kumpulkan yang mengandung dy dt ya. Ini dx dt, jadinya apa? Ada 5y, yang ini ada dxy, apa 6xy ditulis min 6xy, ada minusnya di sini ya. Dx dt. Sekarang yang dy dt. Nah, yang dy dt adalah 5x ini 3x kuadrat dikurangi 1 dikalikan minus, maka hasilnya min 3x kuadrat dy per dt. Nah, inilah hasil dari turunan fungsi implisit untuk laju yang berkaitan terhadap T ya. Jadi kalian perhatikan, ini adalah laju yang berkaitan teorinya. Sekarang saya masuk ke masalah nyata untuk laju yang berkaitan ya. Sekarang sebagai masalah nyata kalian bisa lihat di papan tulis ya. Mari kita lihat. Nah, ini ya, sekarang saya berikan contoh soal. Udah tulis dulu ya. Sebuah balon dilepaskan pada jarak 150 meter dari seorang pengamat. Seandainya ini adalah seorang pengamat ya. Ini seandainya seorang pengamat. Nah, sebuah balon dilepas pada jarak 150 meter. Jadi di sini dia ada balon ya, jaraknya 150 meter. Dia berdiri di atas tanah. Nah, terus berdiri di atas tanah, jika balon naik lurus ke atas ya, seorang pengamat berdiri di atas tanah, dia ada balon naik lurus ke atas, dia terus naik. Katakan balonnya suatu saat berhenti di sini ya. Ini balon. Nah, naik lurus ke atas dengan laju. Nah, dengan laju katakan tadi ini lajunya misalnya H ya. Lajunya ini adalah ketinggian dari balon itu adalah 8 laju. Ini maaf. Kalau seandainya saya beri nama H, maka laju balon dh per dt itu sama dengan 8 meter per detik atau per second ya. Seberapa cepat jarak antara pengamat ini? Nah, yang ditanyakan ini, seandainya ini adalah S, jarak ya. Seberapa cepat jarak antara pengamat ini pada balon yang bertambah pada waktu balon mempunyai ketinggian 50 meter. Jadi ketika H sama dengan 50 meter, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan? Seberapa cepat ya? Kayak tadi ya, fungsi turunan ds per dt nya itu sama dengan berapa ya.
ini yang ditanyakan. Nah, jadi sekarang ilustrasinya tahu ya. Ada seorang pengamat yang berdiri jaraknya 150 meter, kemudian balon dilepas naik ke atas pada ketinggian 50 meter, maka orang itu akan melihat ke atas ini. Kan ini misalnya katakan mata ini ya. Ini katakan mata, dia tuh lihat ke atas. Nah, pertanyaannya adalah berapa cepat jarak antara pengamat ini bertambah pada waktu balon dilepaskan sejauh 50 meter ya. Nah, ini silakan ditulis, habis ini saya jawabkan ya. Ya, halo mahasiswaku. Jadi saya lanjutkan sekarang ya. Tadi sudah kita selesaikan tentang aplikasi dari turunan implisit. Sekarang kita masuk ke laju yang berkaitan ya. Juga sudah saya berikan tadi tulisannya untuk latihan soal tentang balon ya yang dilepaskan ke atas dari jarak pengamat. Kemudian sudah saya buatkan segitiganya. Nah, ini adalah hasil dari ilustrasi soal cerita yang tadi ya. Ada seorang pengamat. Nah, seorang pengamat itu mempunyai jarak 150 meter. Kemudian balon ini dilepas. Ini adalah pengamatnya. Nah, balon dilepas. Pada saat balon dilepas ini, suatu saat misalnya tingginya balon dilepas tadi 50 meter, seberapa cepat pengamat ini melihat ke balon tadi. Itu diibaratkan kalian mencari apa? Ini jarak pengamat dengan balon ya terhadap satuan waktu T. Dengan H sama dengan 50 meter, berapakah nilainya? Tadi sudah di dalam soal diketahui apa? Diketahui dH per dt sama dengan 8 meter per second ya. Nah, sekarang kita kembali ke ilustrasi ini tadi, balon dilepaskan. Rumusnya, kalau kita punya dalil Pitagoras, rumusnya apa? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya. H kuadrat ditambah 150 kuadrat. Ini mestinya sudah tahu ya. Ini kalian waktu mungkin SMP, SMA ya. Nah, sekarang bagaimana turunan fungsi implisitnya untuk masalah ini ya. Nah, kayak tadi, setiap saya punya variabel diturunkan terhadap T, maka muncul variabel terhadap T tadi ya. Jadi H kuadrat turunannya 2H dH per dt, turunan konstanta itu 0, turunan S kuadrat adalah 2S ds per dt ya. Nah, sekarang duanya saya coret ya. Duanya saya coret, maka sisanya adalah sekian H dH dt sama dengan S per ds dt. Karena yang ditanyakan adalah ds per dt, maka S ini saya pindahkan kemari jadi H per S dH per dt ya. Nah, inilah jawaban untuk mencari ds per dt ya. Saya lanjutkan sekarang. ds per dt sama dengan H. H udah tahu nilainya 50 meter, saya masukkan. S belum tahu S-nya, dapat dari mana? Nah, S-nya ini tadi sudah saya tuliskan di sini ya. Mencari S ya. Kembali ke soal ini. Nah, mencari S tadi harganya adalah H sama dengan 50 meter ya. H 50 meter. Nah, rumusnya H kuadrat plus 150 kuadrat sama dengan S kuadrat, hanya 50 kuadrat ditambah 150 kuadrat sama dengan S kuadrat. Nah, kemudian saya lanjutkan ke sini, S kuadratnya sama dengan apa? 2500, yang ini 22.500 ini ya. Dijumlahkan jadi 25.000. Nah, 25.000 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2.500 kali 10. Kenapa kok saya bisa seperti itu? Karena 2.500 itu kalau diambil akar sama dengan 50. Nah, 10 diambil akar 10. Jadi S-nya sama dengan 50 akar 10 ya. Nah, jadi S ketemu. Setelah S ketemu, masukkan ke rumus H per S. 50 per 50 akar 10 dikalikan dengan DH per dt-nya tadi diketahui 8, hasilnya adalah dicoret 8 per akar 10. 8 per akar 10 itu sekitar 8 per 10 akar 10, semua diakalikan dengan akar 10 per akar 10 ya. Atau kalau dihitung itu sekitar 0,8, ini dibagi akar sekalikan akar 10 3, sekian, mungkin sekitar 2,53 meter per second ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini hari ini saya sudah menyelesaikan aplikasi turunan untuk masalah nyata yang ketiga, yaitu laju yang berkaitan ya. Setelah ini saya lanjutkan ke aplikasi berikutnya.